wilayah Gunung yang melakukan kegiatan pembiasaan atau kebersihan segala macam dengan melibatkan orang tua dan anak. Kemudian PT BAI juga terlepas partisipasinya besar dengan sekolah yang berada di Gunung Kijang. Pada saat Ibu Eristina menjadi kepala sekolah, itu bantuan yang diberikan oleh PT BAI kepada SMP 5 Topaya itu diantaranya adalah rehab. Itu yang lebih paham betul mungkin Ibu Eristina, karena beliau waktu itu pada saat itu menjadi kepala sekolah. Jadi inilah partisipasi masyarakat dan partisipasi perusahaan yang ada di Bintan ini luar biasa. Jadi kita berharap catatan bahwa para kepala sekolah itu harus senantiasa kreatif, inovatif, dan mengejar peluang-peluang dan membuat kemitraan yang luar biasa kepada sekolah yang berada di usaha perusahaan yang ada di lingkungannya. Saya rasa itu mungkin sekedar tambahan. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tajudin. Jadi ya, sama-sama, Pak. Menarik juga Pak dari informasi yang Bapak sampaikan. Ada lagi ya Pak ya, Nikoi Pak ya. Nah, Nikoi. Dan ini juga tadi Pak Tajudin menyampaikan ada pada waktu itu Ibu Eristina ya Bu menjadi kepala sekolahnya. Mungkin bisa ditambahkan Ibu Eristina, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Izin Pak Kabid, Pak Husni menambahkan dari sampaikan oleh Pak Tajudin tadi pada waktu saya di SMP 5 Bintan. Nah, kalau untuk kemitraan dengan orang tua wali murid itu memang sangat bagus Pak. Alhamdulillah kami ada beberapa kali kerjasama dengan orang tua. Ya, terutama dalam pengelolaan classroom ya. Kalau kami kelasnya merasa panas, kami undang orang tua untuk duduk di ruangan itu dalam rapat-rapat. Nah, kami tanyakan, Pak, bagaimana situasi kelas ini? Waduh, panas sekali, Ibu. Nah, kira-kira bagaimana Pak kalau panas? Ayo kita sama-sama belikan pendingin seperti kipas angin. Jadi alhamdulillah mereka sangat respon dengan baik. Memang Pak, tidak semuanya orang tua yang berpikiran sama, tapi sifatnya kita tidak ada pemaksaan. Jadi ini adalah kerjasama antara komite dan paguyuban sekolah di SMP 5. Kemudian yang kedua, dalam kerjasama dengan tadi disampaikan oleh Pak Husni, yaitu Lola Resort ya Pak ya. Ya betul Lola. Mereka sudah berapa kali memberikan bantuan di SMP 5. Ya, pertama dalam pengecatan ruang kelas. Nah, mereka sudah 2 kali. Kemudian membuat safety tank, Pak. Karena waktu itu kan kita butuh WC yang cukup lumayan untuk siswa. Jadi mereka melihat, oh ini butuhnya safety tank. Jadi mereka langsung yang turun untuk melaksanakan kegiatan itu, Pak, bersama setiap sekolah. Kemudian juga yang disampaikan oleh Pak Husni, karena ada beberapa juga di sekolah lain yang pernah saya ada di sana, SMP 24 itu sangat rutin Pak, kerjasamanya dengan pihak luar. Karena memang, tapi itu dulu sebelum corona ya Pak. Sebelum corona. Jadi mereka memang punya program dari BRC dan kerjasama dengan sekolah-sekolah high school ya. Sekolah high school mereka punya program harus keluar dari Singapura untuk pengabdian masyarakat. Ini sepertinya college atau perguruan tinggi. Jadi kita sangat rutin tuh di SMP 24 sebelum corona kemarin, Pak. Tapi sifatnya mereka interaktif dengan siswa. Kemudian mereka praktek turun, kira-kira sekolah ini butuhnya apa. Kalau memang perpustakaannya harus dibenahi, mereka akan membenahi perpustakaan dengan memberikan sumbangan buku-buku. Kemudian interaktif dalam kelas, mereka pembelajaran bahasa Inggris yang diutamakan, Pak. Jadi anak-anak itu sangat terinspirasi dan termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eristina. Ini juga
pengalaman tentunya, pengalaman yang menarik. Ya. Ketika ruangan panas, orang tua diajak untuk sama-sama merasakan kepanasan itu gitu ya, Bu ya. Ini salah satu strategi tentunya, dan nanti bisa kita sharing kepada Bapak Ibu semuanya, tidak hanya di Kabupaten Bintan tentunya, tapi juga di kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Baik, mungkin ada tambahan Ibu Eriani, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua. Baik, kalau untuk lokasi Bintan Utara, di Bintan Utara itu, saya matiin dulu nih. Tinggal laptop 2. Ya, di Bintan Utara juga itu banyak juga perusahaan BIE ini senantiasa juga mau bekerja sama, asalkan sekolah-sekolah ini mengajukan proposal. Contohnya tentunya yang banyak di kawasan ini, di kawasan Lobam terutama. Nah, SMP 16 itu juga dapat bantuan kemarin berupa alat labor, terus P3K sampai pandu, dan untuk alat-alat P3K lah, nah, itu diberi. Kemudian misalnya sekolah mengadakan kegiatan, terus ngajukan proposal, nah tentunya juga mungkin ada orang dalam yang kenal. Nah, insya Allah dana CSR mereka bisa dikucurkan juga ke sekolah-sekolah. Terus untuk pendikal, nah ini tadi Pak Osni juga nih menggalakkan kita di Dinas Pendidikan itu Bu Mariati ya, pendikalnya. Nah, untuk di Tanjung Uban SMP 11 itu mantap Pak pendikalnya. Nah, kenapa? Karena paguyuban orang tuanya jalan. Nah, mulai dari pengecatan kelas, kemudian mengadakan tempat literasi. Jadi pojok kelas itu sudah diisi oleh wali murid sendiri yang bekerja juga wali murid. Jadi kepala sekolah nggak ada ikut campur. Nah, oleh sekolahnya sendiri itu direspon baik. Nah, dilombakan setiap bulannya. Nah, sekolah mengadakan mengasih rewardnya berupa piala bergilir. Jadi anak-anak kelas itu semangat terus untuk berlomba-lomba menjaga kebersihan kelasnya. Nah, ini apresiasi memang untuk satu SMP itulah yang jalannya bagus, yang lainnya tetap juga ada, cuman mungkin perlu ditingkatkan. Nah, itu Pak. Nah, jadi kalau yang dari lagunya BFC, jadi bantuan seperti tas, buku. Alhamdulillah bagus semua CSR yang ada di Bintan ini Pak. Mungkin itu dulu laporan kami. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Osni. Ternyata banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Bintan tentunya ya Pak Osni ya. Ya, betul Pak. Tadi yang BIE apa ya? BIE Pak ya. Lobam Pak. Yang di Lobam ya Pak ya. Luar biasa sekali tentunya. Nah, untuk ini saya kembali tanya ke Pak Osni. Artinya berbagai bantuan-bantuan yang seperti tadi disampaikan kepada sekolah maupun langsung kepada siswa, itu bagaimana Pak untuk menjaga hubungan itu, apa saja yang dilakukan? Apakah misalnya kita memberikan semacam reward atau penghargaan misalnya, baik dalam bentuk katakanlah contohnya sertifikat penghargaan ya, itu yang sederhana, atau mungkin kita bisa ada program untuk mengumpulkan orang-orang itu untuk semacam gathering atau apa gitu Pak Osni. Bisa sedikit diceritakan Pak? Oke. Bagaimana strateginya
supaya tetap menjaga hubungan itu tetap kuat gitu. Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi kalau umpama kemitraan kita seperti orang Singapura tersebut, mungkin reward kita seperti piagam mungkin tidak kita berikan, karena kayaknya kalau orang-orang luar ini kan yang penting komunikasi dan perhatian Pak. Jadi semenjak sekali saja yang seperti yang di Singapura memberikan bantuan, tapi tetap ada komunikasi, tetap kita menghubungi beliau lah gitu Pak. Artinya ya walaupun tahap awal silaturahmi ya kita memberikan informasi, karena memang orang Singapura ini yang penting kita dipercayain dia, selalu kita berkomunikasi bersilaturahim, dia selalu ingat gitu Pak. Dan ingatnya beliau ini memang luar biasa, beliau tidak minta reward yang berupa penghargaan, berupa piagam dan lainnya. Nah kalau yang seperti ada yang kita dari pemerintah berikan reward Pak, seperti BRC, karena BRC ini memang CSR kependidikannya memang luar biasa Pak, tinggi BRC itu, terutama di dalam beasiswa anak-anak Bintan khususnya. Kemudian yang baik untuk kegiatan-kegiatan guru dan yang lainnya, siswa, dan itu kalau yang BRC karena ini kan pariwisata yang boleh dikatakan terbesar Pak ya. Khususnya kita di Kepulauan Riau lah, ya hampir katanya hampir nomor 2 dari Bali katanya begitu. Nah itu salah satu ada penghargaan Pak nih khusus untuk yang BRC. Kalau yang lain-lain seperti yang Lola yang lainnya itu kan memang dia di lokasi Bintan, tapi memang dia pengolahnya orang luar juga. Nah, itu tidak kadang ya kalau kita ada kegiatan-kegiatan besar juga itu Pak paling kita mengundang Pak, seperti kalau kita ada kegiatan di hari pendidikan, jadi orang-orang yang pernah bermitra kepada kita tetap kita undang Pak di acara kegiatan itu. Kemudian kalau termasuk kalau kita ini bulan Agustus nih Pak, kalau pas upacara kita undang mitra-mitra kita yang memang banyak membantu terhadap pendidikan dari pemerintah daerah, kita undang di kegiatan-kegiatan besar di pemerintah daerah maupun khusus kegiatan di dinas pendidikan. Tetap kita memperhatikan, artinya kita tetap jalin komunikasi itu Pak. Jadi saya rasa dengan kita selalu mengundang dia kegiatan-kegiatan besar, mereka juga senang gitu Pak. Disitulah kita mempererat lagi komunikasi dengan stakeholder, dengan kemitraan yang selalu perhatikan pada khususnya di dunia pendidikan. Ini itu Pak Roni. Baik Pak Sdi. Memang untuk menemukan atau mendapatkan itu bisa dikatakan relatif mudah, tapi untuk menjaganya kan kadang sulit gitu ya Pak ya. Betul Pak. Ini luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Husni. Mudah-mudahan itu kian memperdekat, mempererat hubungan kemitraan yang selama ini telah terbangun tentunya. Amin. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin diskusi atau yang ingin menambahkan pengalaman-pengalaman sharing dan segala macamnya? Untuk kami persilakan. Assalamualaikum Pak Roni. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih kesempatan diberikan. Saya Sahrizal, pengelola SD Kabupaten Bintan. Pertama kita mengapresiasi kepada Bapak Kabid kita luar biasa ya, menyampaikan para materi tadi. Ya, saya memandangnya dari bagaimana peningkatan kompetensi profesi guru di masa COVID ini, di masa new normal ini. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan juga, kami pengawas bahkan sebelum COVID ini terjadi, adanya rakor Dinas Pendidikan bersama kepala sekolah dan pengawas, dan salah satu diantaranya bagaimana kami menggerakkan FCC namanya, ya tentang virtual ini. Alhamdulillah dalam rangka meningkatkan pengembangan diri, pengembangan keprofesian guru, dan kami juga bagian daripada peserta tim TOT provinsi. Dalam rangka hal itu, kami mendesiminasikan dengan berkolaborasi beberapa tim TOT dari Bintan, diantaranya Pak Zulajidan, Bu Nalwati,
dan saya sendiri dan bersama teman-teman guru juga, kami sudah melakukan sebuah kegiatan melalui daring nih, Bapak Roni. Daring kita adakan dan pada itu memang dibuka oleh Pak Kadis dalam rangka memfasilitas teman-teman guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetisinya melek teknologi seperti beliau sampaikan tadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita digiring sekarang harus cepat pandai melek terhadap teknologi. Ya, kami lakukan adanya kerjasama dengan Office 305 itu, ada beberapa fitur di situ. Alhamdulillah, teman-teman kita di tahap pertama luar biasa. Ada guru kita sudah membuat video pembelajaran melalui YouTube dan segala macamnya, dan kita juga memberikan sertifikat. Ya, dia dapat kompetisinya juga ditingkatkan, sertifikat secara gratis, sertifikat kita berikan dalam rangka pengembangan dirinya, karena di masa COVID ini sangat kecil sekali teman-teman guru kepala sekolah mendapatkan kesempatan untuk kegiatan pelatihan dan segala macamnya. Dan beberapa hari yang lalu juga kami sedang berjalan sampai hari ini juga masih penguatan, terutama sekolah binaan kami juga berkolaborasi dengan Bu Nawati, pengelola SMP. Jadi kemarin juga Bapak Usni yang membuka, karena Pak Kadis kemarin beliau masih seperti beliau sampaikan tadi masih pelatihan sampai tanggal 14 atau salah. Itu semua adalah karena dukungan semua pihak. Kami berterima kasih. Bagaimana ke depan juga new normal ini, melek teknologi ini, walaupun kita ada kembali ke normal yang biasa, tapi budaya IT ini, melek IT ini, bagaimana ada di teman-teman guru kita dan kepala sekolah. Itu mungkin tambahan terkait dengan peningkatan kompetensi Pak Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Menarik sekali Pak, tadi apa yang Bapak sampaikan. Memang kalau kita kumpulkan pengalaman-pengalaman yang ada Pak Usni, mungkin tidak ada lagi permasalahan ya mungkin yang ada di pendidikan Kabupaten Bintan ini. Sangat banyak peluang-peluang yang dapat kita manfaatkan nih tentunya Pak. Baik Bapak Ibu, silakan untuk mungkin kita ingin menyapa Pak Sumadri dulu nih. Pak Sumadri. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu. Dari Ibu So, ada tanggapan Bu So? Mungkin memberikan penguatan, silakan Bu Salpaniba. Jika ada yang ingin kita diskusikan gitu. Nanti kita beralih ke misalnya Pak Zulhadidan juga udah siap-siap untuk menyampaikan atau sharing-sharing pengalaman tentunya. Karena di room kita ini lengkap ya Pak Usni ya? Ya. Ada yang dari Sarpras, ya Pak Azimir, ya Pak Azhar juga tadi ada ya? Ya. Dari PLS ada juga tuh. PLS ya? Ada PLS, Pak Sudin. Dari sarana SMP, dari kesiswaan SMP ada tuh. Bu Suzana hadir. Oh ada Bu Suzana ya. Nah ini terkait dengan Sarpras ini menarik. Mungkin bisa dari ini ya Bu ya. Sedikit berbagi atau mungkin ada kendala-kendala yang selama ini mungkin dihadapi, nah, supaya nantinya kita bisa cari solusi-solusi bersama tentunya. Bu Suzana mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya dikasih kesiswaan deh Pak, apa di kesiswaan. Kesiswaan ya? Oh iya. Kalau yang Sarpras tadi Pak Azimir, Pak Azimir ya? Iya Pak Azimir di Sarpras. Baik. Pak Azimir ada yang ingin disampaikan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dengar suara saya Pak? Dengar tapi agak kecil Pak. Agak kecil Pak ya? Iya. Alhamdulillah Pak, saya sudah monitor dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, juga Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena tadi Pak Kadis yang diwakili oleh Pak Usni sudah cerita panjang lebar juga tentang masalah sarana. Sudah terakomodir kayaknya tadi Pak. Iya. Hampir semua sekolah yang ada di Bintan kondisinya sudah mencapai 85% Pak. Jadi kalau kemarin kita dengar dari Pak Kadis, Pak Kabid, sepertinya sekolah ini akan kita benahi agar mendekati sempurna Pak. Ya. Sehingga kenyamanan Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar itu nyaman. Jadi juga dilengkapi dengan sarana-sarana lain pendukungnya Pak. Nah, cuman hanya sebagai masukan Pak. Mungkin hanya di luar konteks dari bidang saya. Baik. Karena ada beberapa siswa kemarin itu pernah kita tanya orang tuanya yang pindah keluar dari Bintan. Kita tanya kenapa harus pindah ke luar Bintan. Tapi mereka bertanya hanya mutu pendidikan di Bintan katanya kurang katanya. Itu aja kurang apanya saya tidak tahu. Cuman di sisi lain mereka juga melihat gurunya hanya itu aja dari dulu sampai saya sudah selesai gurunya itu aja katanya. Tidak ada penyegaran, tidak ada di rolling katanya. Dan kemudian kalau guru-guru sudah lama kadang-kadang ada unsur dendamnya kepada siswa. Kalau siswa ada masalah sedikit mereka diberi sanksi atau bahkan mereka tidak naik kelas kan Pak. Bahkan ada sampai 2 tahun mereka tidak naik kelas akibat kesalahan pahaman antara guru dan siswa. Hal itu terjadi di Bintan Pak. Yeah. Nah, saya kalau usul ini mungkin saya ini hanya mengambil dari orang tua siswa. Nah, harapan dari orang tua siswa itu kalau bisa guru-guru itu di rolling dalam tempat yang terukur. Di rolling sehingga dia tidak membuat suatu kubu-kubu atau semacam ya kelompok-kelompok lah Pak. Nah itu hanya bukan saran saya tapi saran dari orang tua siswa yang pernah bicara kepada saya. Mungkin itu sebagai referensi untuk kita semua dan evaluasi. Jadi tidak semua guru yang lama bekerja di suatu tempat itu adalah baik. Tapi ada baiknya kalau mereka diberi penyegaran dalam tempat yang baik. Mungkin hanya itu mungkin Pak sebagai masukan saja. Dan mohon maaf juga kepada kawan-kawan guru bukan berarti saya tidak menyukai harapan itu, tapi saya mau ada penyegaran yang lebih baik. Memang tantangannya sangat berat juga sih Pak. Mengapa sih begini gitu. Mungkin hanya itu Pak sebagai masukan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azimir, Pak Usni dan Bapak Ibu semuanya. Ini hal yang menarik ini Pak Usni. Nah, ini kan suara dari orang tua ya Pak Azimir ya? Iya Pak. Ya. Artinya begini Pak Usni dan Bapak Ibu semuanya, ketika kita bicara guru itu, tanggapan dari orang tua membosankan atau bagaimana guru ini perlu penyegaran gitu. Itu menurut saya sangat perlu karena itu nantinya akan terkait dengan iklim yang ada di sekolah Pak. Dan itu akan mempengaruhi mutu pendidikan itu khususnya pada mutu proses pembelajaran kah atau mutu lainnya gitu. Nah ini bagaimana kira-kira Pak nanti Pak Usni terkait dengan ya mungkin suara dari orang tua ini Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ada solusi-solusi untuk buat penyegaran kah atau bagaimana. Mungkin bisa ditanggapi Pak Usni. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Azimir. Tapi insya Allah saya yakin kita di sini kan ada Ibu Korwas, ya, Bapak Ibu pengawas SD dan SMP. Jadi saya rasa dengan peran dari Bapak Ibu pengawas di Bintan khususnya, insya Allah dapat mengakomodir hal-hal yang demikian. Tentunya kan kita dari Dinas Pendidikan, dari pihak pengawas, termasuk kita dengan Dewan Pendidikan, tetap kita punya visi yang sama bagaimana anak-anak kita di Bintan khususnya tidak ada yang bersekolah, itu pertama. Kemudian kita akan memudahkan apa kebutuhan siswa supaya dia ini senang ke sekolah. Hanya sarana prasarana tadi, transport, ya, pakaian gratis,
tetap, itu rutinitas yang sudah diadakan oleh pemerintah daerah. Nah, masalah kondisi guru juga, ini dari Bapak Ibu pengawas selalu mengevaluasi, Pak. Insya Allah ya, kita juga tanpa bantuan dari Bapak Ibu pengawas juga, kita dan pendidikan juga susah untuk mencapai ke sana. Tapi alhamdulillah ada pengawas seperti Pak Barti juga selalu intens ke bawah. Saya dulu masih di kepala UPT Blitar Timur. Pengawas kita waktu itu Pak Bardi sebagai perwas. Saya selalu turun Pak ke lapangan ya. Kita mengevaluasi situ bagaimana terutama hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Karena sini kan yang dihadapi anak yang mungkin ada hal-hal yang negatif mengatakan ada guru dendam dengan anak ya. Tapi kita perlu lihat lagi turutannya. Bagaimana hubungan dia guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru. Ini kan harus kita lihat juga gitu ya. Dengan ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan di situ lah. Tapi yakinlah ke depan kita tetap melalui Bapak Ibu pengawas yang selalu intens ke lapangan, selalu lihat langsung ke lapangan kondisi ya di sekolah tersebut. Makanya saya katakan tadi, setiap saya turun ke sekolah monitoring, selalu yang pertama saya tanyakan bagaimana Bapak Ibu komunikasi dengan orang tua wali murid atau orang tua dulu, itu yang penting. Karena ini yang harus selalu terjalin. Maka ada nggak nomor HP-nya Bapak Ibu ini? Takut salah satu yang kita khawatirkan juga barangkali anak-anak kita pas di sekolah kondisinya nggak fit atau ada yang barangkali ada mengganjal bagi anak-anak kita. Inilah peran kita guru di sekolah langsung ke komunikasi kepada orang tuanya. Barangkali kan ada kadang anak-anak ya kita pun tidak bisa pikir juga dia punya masalah ya di luar, artinya punya masalah di luar, kemudian ya sampai terbawa ke sekolah kan dengan pengaruh media sosial ini kan luar biasa Pak, pengaruh terhadap ya memang dampak positifnya memang banyak media sosial ini. Kita punya pengalaman luas, kita bisa melakukan komunikasi yang baik mana saja. Tapi kan dari faktor yang tidak baiknya ke anak kita memang banyak. Ternyata kan ya banyak kejadian-kejadian anak-anak kita ya bisa dia lari dari rumah karena dia berhubungan melalui WA dan lainnya, ditipu, ada yang macam-macam kejadian melalui media sosial. Nah inilah yang dihadapi anak-anak kita. Nah tentunya inilah kita telusuri Pak tulisannya sampai kita harus kita ketahui. Jadi guru ini tidak hanya mengajar, tapi yang penting kan mendidiknya ini. Tetapi saya yakin guru-guru punya hati nurani yang mulia lah, insya Allah. Mereka mau mendidik anak-anak kita. Nah inilah tergantung dari komunikasi kita. Saya terima kasih kepada Bu Korwas, Bapak Ibu pengawas SD, SMP, luar biasa. Saya lihat langsung dan mereka kita komunikasinya luar biasa. Bahkan boleh dikatakan setiap saat ya, komunikasi antara kita dengan pengawas. Itu ada yang kita bicarakan kejadian-kejadian atau hal-hal yang mengganjal bagi sekolah-sekolah yang menyangkut siswa, guru, kepala sekolah dan yang lainnya. Mungkin itu Bapak Roni. Terima kasih Pak Usni, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tadi juga disampaikan Pak Usni terkait dengan curahan hati orang tua ya Pak Azimir ya, yang mungkin disampaikan tadi oleh Pak Azimir. Nah, satu hal lagi tentunya Pak Usni, ini juga permasalahan yang kadang banyak juga terjadi. Guru atau orang tua itu banyak mengatakan, ataupun masyarakat pada umumnya banyak mengatakan mutu dari pendidikan ini rendah misalnya, atau mutunya tidak bagus, sehingga mengakibatkan ada guru yang memindahkan anaknya ke sekolah yang lain, atau bahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Azimir tadi, pindah ke luar daerah kita gitu. Ini kan sebuah PR juga bagi kita tentunya, dan mungkin perlulah mungkin untuk melakukan diseminasi Bapak kepada semua warga masyarakat tentunya dengan media-media seperti pemetaan mutu kita punya, bagaimana capaian rapor mutu kita, itu kan perlu disampaikan kepada masyarakat supaya mereka memahami itu gitu. Baik Pak Subandi, kayaknya ada yang ingin disampaikan, kami silakan Pak, mungkin ada yang ditambahkan.
Boleh Pak, Pak Bati. mohon izin nih Pak. Silakan Pak Bati, pengawas. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal mungkin Pak yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Kalau saya melihat dari teman-teman ada beberapa orang tadi yang menyampaikan, itu suatu hal yang sangat baik bagi kita untuk kemajuan kita di masa depan. Berbicara masalah yang disampaikan oleh Pak Usni tadi, itu berkenaan dengan mitra. Dan Pak Usni juga nih sering nyebut-nyebut nama saya, tak boleh loh gitu ya. Oke, masalah mitra Bapak Ibu, ini ada beberapa hal. Pertama dimulai dari orang tua dulu. Ini ada plus dan minusnya. Begitu yang kedua, ada juga dari guru, kepala sekolah atau sekolah juga ada plus minusnya. Yang terakhir barangkali ada pihak-pihak tertentu baik swasta maupun negeri. Salah satunya yang kita sekarang hadapi ini adalah dari LPMP. Terima kasih dari LPMP karena sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita di Bintan. Baik Bapak Ibu, plus minusnya kalau kita melihat kepada orang tua, jelas status sosial mereka berbeda satu sama lain. Itu mesti kita jaga betul-betul di mana kita lihat plus minusnya, jangan sampai terjadi hal-hal yang selama ini sudah terjadi. Nah, kemudian untuk guru, untuk Kepsek dan sekolah sama juga. Saya di sini tidak membicarakan masalah plusnya, tapi saya membicarakan masalah minusnya. Kalau minusnya itu, plusnya itu berdasarkan dari yang minus. Kalau tidak ada minus, tidak akan ada plus. Nah, itu dia yang utama ya. Nah, masalah guru, masalah orang tua, sebenarnya itu mereka tidak bisa terjadi pengelompokan jika saya sudah tadi Pak Usni ada menyebut, saya dengan Pak Usni itu selalu pergi berjalan kemana-mana sekolah di wilayah Bintan Timur, Mantang dan Bintan Pesisir. Yang saya cari bukan plusnya tapi minusnya. Apalagi di satu sekolah yang saya kunjungi itu saya dapat informasi lebih banyak minusnya dari plusnya. Kita dudukkan agar yang minus itu menjadi plus. Nah, kenapa guru bersikap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Azimir tadi itu berkenaan dengan anak dan sebagainya? Sebetulnya saya selalu menyampaikan karena saya pergi dengan Pak Usni ada 4 hal yang perlu dijaga oleh guru sebetulnya secara pribadi. Yang pertama sikap. Kalau sikap kita sendiri tidak baik, bagaimana sikap kita mau baik dengan anak? Itu yang penting dulu. Sikap kita mesti kita jaga. Yang kedua sifat. Nah, yang ketiga adalah bicara kita. Yang keempat adalah performance kita. Tampilan kita seperti apa. Nah, kalau siswa sudah bicara, berarti dia sudah memberikan stempel. Seperti apa kita. Jadi, kemudahan-kemudahan pada anak itu bergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi, karena kita yang hadapi ini benda hidup. Sifat dan sikapnya satu sama lain pasti berbeda. Nah, jadi ketika saya di Bintan Timur itu, Bintan Pesisir dan Mantang, saya duduk dengan Pak Usni, selalu saya pergi, seperti sampainya tadi, minusnya yang saya cari. Insya Allah, mudah-mudahan sampai hari ini, minusnya itu sudah mulai berkurang. Dan saya tidak bisa menunjuk sekolah yang plus tadi, karena plus dari minus tadi, ya silakan kita kunjungi kemana sekolah yang kita lihat. Bapak Ibu nanti akan jumpa yang mana namanya plus, yang mana namanya minus. Kalau yang minus, kita usahakan supaya jadi plus. Kalau yang plus, minimal kita pertahankan. Jadi intinya, sikap, sifat, bicara, dan performan apakah dari orang tua, apakah dari guru, apakah dari pihak lain, itu mesti kita jaga. Supaya semua yang kita kehendaki berjalan lancar, duduk di tempatnya masing-masing, kita lakukan kemitraan yang sangat baik antara orang tua, guru sekolah maupun LPMP,
Yang hari ini saya salut betul dengan LPMP Bapak Ibu ya, cuma nggak bisa nyebut kemarin. Sekarang udah disebut-sebut nih. Terima kasih Pak Roni, ya Pak Roni, Pak Usni, itu aja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Suwardi, Pak. Ini memberi inspirasi bagi kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu semuanya, dari diskusi-diskusi yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hari ini, kita tentunya nanti dapat menangkap peluang-peluang dari berbagai kata-kata tadi yang disampaikan Bapak Ibu kita semuanya, apakah itu dari CSR, dari kemitraan-kemitraan alumni dengan pihak Singapura dan segala macamnya. Ini mudah-mudahan bisa kita rangkum ini nanti Bapak Ibu dengan kita menyusun program-program kerja ke depan. Nah ini mudah-mudahan peluang ini bisa kita manfaatkan dalam penyusunan program kerja bersama yang nantinya setelah ini akan kita lakukan yang dipandu oleh Ibu Mariana. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, mari kita beri aplaus yang luar biasa kepada Pak Usni, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kita bersama, menjadi pendorong upaya peningkatan mutu yang tentunya jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Usni. Sama-sama Pak Roni. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Lancar segala aktivitas. Baik Bapak Ibu semuanya, kita beralih ke Ibu Mariana. Ibu Mariana. Ya, siap Pak Roni. Sudah standby ya Ibu ya? Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya sudah ada bersama kita Ibu Mariana Yunani. Beliau yang akan memandu kita membahas terkait dengan teknis penyusunan program kerja. Dan nanti sebelum itu mungkin akan ada paparan, ada penjelasan yang akan beliau sampaikan. Bagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, Ibu Mariana ini merupakan PTP ahli muda di LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman khususnya dalam penjaminan mutu pendidikan. Kepada Ibu Mariana untuk mengefektifkan waktu, dengan hormat kami persilakan. Pak Roni sebentar Pak. Baik, Pak, saya mohon maaf betul. Sebenarnya saya ingin bergabung. Cuma saya ada pertemuan masalah di AK, mahasiswa sekolah kita di SMP. Saya mohon pamit Bu Mariana, mohon maaf Bu. Tak bisa mengikuti Bu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Roni ya. Terima kasih. Ya, kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Husni. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Husni sebentar. Oh iya boleh. Ya. Karena Bapak juga dalam hal ini mewakili sebagai ketua tim PMPD ya Pak Husni ya. Hari ini ya. Nanti mohon bantuannya Pak, mohon izin bantuan dari Bapak. Karena nanti terkait kegiatan kita ini akan menghasilkan suatu output yaitu membuat program kerja gitu Pak Husni. Oleh masing-masing tim PMPD dari kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Nah, untuk itu nanti di dalam paparan yang akan saya sampaikan itu ada semacam tugas dari kawan-kawan tim PMPD yang harus dikerjakan Pak Husni, dan kemudian nanti ya akan kita gunakan output tersebut dalam kegiatan yang akan datang Pak Husni. Jadi ada kegiatan lanjutan dari tahap kedua dari kita hari ini Pak. Insya Allah Bu Mariana, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Husni, mohon bantuannya. Insya Allah Bu Mariana. Ya, izin Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama. Baik Pak Roni, saya lanjut ya Pak Roni ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi nikmat sehat Bapak Ibu sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas. Dalam ini kita bisa mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh LPMP, yaitu bagaimana nanti tim PMPD
PD dari kabupaten kota dan provinsi yang ada di Kepulauan Riau ini menyusun program kerja kita, Bapak Ibu, kementerian dengan pemerintah daerah. Sebelumnya saya sapa dulu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala LPMP Kepulauan Riau, Bapak Irwan Safei. Insya Allah beliau juga hadir di tengah kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Pak Husni, walaupun sudah live mungkin ya, yang saya hormati, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dan sekaligus mewakili sebagai Ketua Tim PMPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Bapak Ibu Korwas, jenjang SD, SMP, ataupun SMA yang ada di Kabupaten Bintan, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir sebagai peserta kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini mungkin saya lebih fokus kepada kemitraan yang diperkarsai oleh kementerian, kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini sudah pasti Kabupaten Bintan, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi dalam paparan Pak Husni sangat banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan dunia usaha dan industri, Bapak Ibu ya, yang melibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bintan yang bisa digunakan untuk melakukan penjaminan mutu terhadap satuan-satuan pendidikan di Kabupaten Bintan, Bapak Ibu. Dan kemudian juga adanya sekolah-sekolah yang luar biasa sudah bisa melakukan kerjasama yang baik dengan para komite, dengan para wali murid, sehingga ada sumbangsih yang berarti dari partisipasi wali murid ya Bapak Ibu. Tadi seperti sekolahnya Ibu Eri ya, itu ada bantuan-bantuan dari wali murid sehingga semakin membuat kemitraan antara sekolah dengan masyarakat itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh. Dengan demikian Bapak Ibu, pusat pendidikan kita yaitu sekolah, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat itu terdapat suatu sinergi yang luar biasa. Dan ini sebenarnya yang diharapkan Bapak Ibu di dunia pendidikan, terutama di Bintan khususnya dan di Indonesia pada umumnya Bapak Ibu. Karena sebenarnya sekolah tidak bisa melakukan penjaminan mutu secara sendiri gitu Bapak Ibu. Harus melibatkan pemerintah daerah dan juga partisipasi dari kita semua sebagai masyarakat, sebagai insan pendidikan, sebagai pemangku kepentingan Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan lebih melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini khususnya bagaimana sekolah yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Bintan ini bisa melaksanakan yang namanya sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan Bapak Ibu. Nah, untuk itu butuh sekali partisipasi kerjasama yang mengikat dalam hal ini Bapak Ibu yang bersinergi antara LPMP dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Pak Roni mungkin saya izin dulu untuk menyampaikan paparan sebentar sebelum nanti kita akan memaparkan apa yang harus kawan-kawan tim PMPD lakukan dalam kegiatan hari ini Pak Roni. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana model kemitraan dengan pemerintah daerah. Jadi